Media asal Amerika Serikat, The Athletic, menyoroti fenomena menarik terkait pemain naturalisasi di timnas Indonesia, yang awalnya tidak dikenal namun tiba-tiba menjadi bintang sepak bola. Dalam artikel yang diterbitkan, mereka menyebut bahwa Indonesia mengubah pemain tidak terkenal menjadi superstar yang dikagumi. Salah satu contoh yang dibahas adalah penjaga gawang FC Dallas, Martin Paes, yang bisa berjalan santai tanpa dikenali di Texas. Namun, situasinya berbeda saat ia berada di Indonesia, di mana ia selalu dikerumuni oleh banyak orang, setiap berada di Jakarta setelah bermain untuk timnas Indonesia. Penggemar sepak bola di Indonesia seringkali memerhatikan setiap gerakan para pemain, dan di media sosial, para pemain keturunan mendapat pujian yang tak pernah berhenti dari warganet. The Athletic juga membandingkan jumlah pengikut di media sosial antara pemain starting line-up timnas Indonesia dan timnas Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat memiliki populasi yang lebih besar, popularitas pemain timnas Indonesia di media sosial jauh lebih tinggi, dengan total pengikut mencapai 26,9 juta, dibandingkan dengan 10 juta pengikut starting line-up Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia terus aktif dalam menjalankan program naturalisasi, demi memperkuat tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain keturunan Belanda Indonesia, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, baru-baru ini resmi menjadi WNI, dan dipastikan akan tampil saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina pada putaran ketiga kualifikasi. Media Vietnam turut memberi perhatian pada kepastian Mads Hilgers dan Eliano Reijnders sebagai pemain baru timnas Indonesia. Keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin 30 September, dan telah dimasukkan dalam daftar skuad untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Saat ini, mereka hanya tinggal menunggu persetujuan resmi perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Kehadiran Hilgers dan Reijnders juga menjadi sorotan di berbagai media Asia Tenggara. Di Vietnam, sejumlah media melaporkan hal ini dengan antusias. The Tao 247 menilai bahwa kehadiran kedua pemain tersebut akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia yang tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka juga menyoroti nilai transfer Mads Hilgers sebesar 7 juta euro, yang lebih tinggi dari gabungan nilai seluruh skuad timnas Vietnam di Piala Asia sebelumnya. Hilgers bahkan disebut sebagai pemain termahal di Asia Tenggara saat ini. Sementara itu, Bung Daples melaporkan bahwa timnas Indonesia berhasil mendapatkan dua pemain naturalisasi, yang masuk dalam kategori pemain besar. Mereka menyebut, bahwa Indonesia telah menyelesaikan proses naturalisasi dua bintang besar dari Belanda. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober, disusul pertandingan melawan Cina 5 hari kemudian. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di kandang lawan. Saat ini, timnas Indonesia sudah mengumpulkan 2 poin dari 2 laga sebelumnya, setelah bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan seri tanpa gol melawan Australia. Rafael Struijk sempat mengejutkan publik sepak bola Indonesia setelah tiba-tiba bergabung dengan klub Australia. Sebelumnya, penyerang timnas Indonesia ini masih bermain untuk ADO Den Haag di Belanda. Namun, setelah kembali dari tugasnya membela timnas Indonesia pada awal September, Struijk diumumkan sebagai pemain baru Brisbane Roar, klub milik pengusaha Indonesia. Klub asal Australia tersebut menjadi klub kedua dalam karir Struijk setelah ADO Den Haag. Pemain berusia 21 tahun itu menyatakan bahwa kepindahannya ke Brisbane Roar adalah karena keinginannya untuk keluar dari zona nyaman. "Saya senang berada di sini, dan tidak sabar untuk memulai," ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa Brisbane adalah klub besar yang bermain di kompetisi yang kuat, dan dia sangat bersemangat untuk berkompetisi di A-League, serta mencoba tantangan baru di belahan dunia yang berbeda. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini juga tidak sabar menantikan debutnya di Australia, mengingat kompetisi A-League baru dimulai pada Oktober. Struijk menyampaikan antusiasmenya untuk bermain bagi Brisbane Roar, seperti yang terlihat dari unggahan di akun Instagram resmi klub. Media sosial A-League juga melaporkan bahwa Struijk telah mulai berlatih bersama tim barunya. Langsung bekerja untuk pemain baru Brisbane Roar, Rafael Struijk, tulis unggahan Instagram A-League. Meski perjalanan Struijk bersama Brisbane Roar baru akan dimulai, ia juga akan disibukkan dengan tugas internasional bersama timnas Indonesia pada Oktober ini, ketika tim Merah Putih menghadapi Bahrain dan Cina, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Justin Hubner tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk 2 pertandingan melawan Bahrain dan Cina karena cedera. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 ini tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong, meskipun Jordi Amat dan Max Hilgers ikut serta dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menegaskan bahwa absennya Hubner bukan karena kedatangan Amat dan Hilgers, melainkan karena cedera yang dialaminya. Hubner juga mengonfirmasi kondisinya melalui media sosial, menunjukkan bahwa ia menggunakan alat bantu jalan. Meskipun Hubner absen, timnas Indonesia masih memiliki sejumlah pemain belakang, seperti Jordi Amat, Hilgers, Jai Idzes, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Selain itu, pemain naturalisasi terbaru, Eliano Reijnders, juga dipanggil. Adik Tiani Reijnders ini bergabung bersama Hilgers. Di lini depan, ada Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, sementara Ramadan Sananta tidak masuk dalam skuad. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan rencana skuad Garuda menjelang pertandingan melawan Bahrain dan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan Oktober. Ketua Badan Tim Nasional ini menyatakan bahwa para pemain yang dilatih Shin Tae-yong akan berkumpul pada Sabtu, 5 Oktober 2024, untuk berangkat bersama ke Bahrain dan melakukan persiapan di sana. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain untuk memperkuat timnya, termasuk 2 pemain baru yang dinaturalisasi, Max Hilgers dan Eliano Reijnders. Jordi Amat, yang absen di laga sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia, juga kembali masuk skuad. Sayangnya, Justin Hubner, bek Wolverhampton Wanderers, harus absen karena cedera. Sumarji juga menjelaskan bahwa tidak akan ada sesi latihan di Jakarta. Para pemain hanya akan berkumpul untuk makan malam pada Sabtu malam, sebelum langsung berangkat ke Bahrain. Kita akan kumpul Sabtu, 5 Oktober. Setelah makan malam, kita langsung menuju Sota dan terbang ke Bahrain. Jadi, tidak ada latihan di Jakarta, jelas Sumarji.